is continued. Ave Maria, gratia plena, Dominus And now it is still used symbolically. benedicta tu But in every pope mulieribus, still has a ring, and et we note that each benedictus fructus ring ventris tui, of the Iesus. fisherman is specific to that pope. It's made new for him. When the Pope dies, his ring of the fisherman, along with the Ave lead Maria, seal, gratia plena, is marked with a Dominus chisel. tecum, Some people benedicta say tu in they mulieribus, et benedictus mistakenly we see fructus the images on the screen of ventris tui, the Iesus. ring of the fisherman there in St. Peter's Basilica. If you're following us on television, you can see it in the box. Ave Maria, gratia plena, Dominus So tecum, many people mistakenly write that it is destroyed. Each fisherman's ring and lead seal are destroyed at the end, following the death of the Pope. But that is not true. So what happens, according to Ave Maria, governing document gratia of plena, the sede Dominus vacante, tecum, the time benedicta tu in in between mulieribus, popes et benedictus is fructus the ventris Universi tui, Dominici Gregis, Iesus. and the evening of the Pope's death, so on April 21st, after Pope Ave Francis' Maria, death, his gratia ring was plena, taken Dominus by the tecum, Cardinal Camerlengo, benedicta tui the mulieribus, former Cardinal et Secretary of State, benedictus and they fructus mark it ventris with a tui, chisel. Iesus. So it's not destroyed, it just receives a mark that makes it, symbolizes and shows that it is no longer valid as Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. a seal for documents. In 2013, Pope Francis received Secondo mistero gold-plated glorioso, silver ring, which Gesù was previously owned by ascende the al secretary cielo. to Pemirsa, Anda Pope kembali Paul VI. menyaksikan Breaking News Metro TV, dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari lapangan Santo Petrus Basilica di Vatikan menjelang inaugurasi atau pelantikan Paus Leo ke-14 yang akan dilaksanakan misanya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 waktu di Vatikan. Tampak para pengunjung baik dari umat Katolik dan non-Katolik sudah berkumpul di lapangan Santo Petrus Basilica di Vatikan untuk menyaksikan misa pada hari ini. Sebelum menuju ke Santo Petrus Basilica, tadi Paus Leo ke-14 mengitari Roma menggunakan mobil kepausannya, dan ia tampak memberkati para pengunjung yang tiba di Roma. Dan pada misa inaugurasi atau misa pelantikan Paus Leo ke-14 pada hari ini akan dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia. Di antaranya adalah Wapres dari Amerika Serikat J.D. Vance, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, hingga Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou. Kemudian tokoh dunia lain yang dijadwalkan ikut menghadiri misa pelantikan adalah Raja Philip dari Spanyol, Pangeran Edward dari Inggris, Raja Philip dari Belgia, hingga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemirsa, hari ini Vatikan akan mengumumkan Paus Leo XIV yang akan mengikuti sejumlah agenda setelah nanti resmi dilantik dalam pelantikan atau inaugurasi Paus Leo ke-14. And we see in images on television, we see the tomb of St. Peter. Ave Maria, gratia Ancient plena, mosaic Dominus that tecum, sits just benedicta above it. tui mulieribus, et benedictus The other fructus ventris tui, symbol Iesus. of the Petrine ministry, of the papacy, that Pope Leo will receive. Dan untuk mengetahui bagaimana pantauan terkini langsung dari Vatikan, kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Vatikan, ada baik Mai Sarah. Baik, bagaimana suasana di Basilika Santo Petrus saat ini sebelum misa dimulai pada pukul 10 nanti? Baik, selamat pagi dari Kota Roma. Bahwa dapat saya informasikan hari ini sebelum dimulainya misa pada pukul 10, masyarakat sudah berdatangan ke area Basilika Santo Petrus untuk menghadiri misa pertama yang akan dilakukan oleh Paus
Leo ke-14, dan jumlah dari masyarakat yang hadir, baik itu yang beragama Katolik maupun tidak Katolik, sangat besar, dan diperkirakan hari ini akan sejumlah 25.000 orang akan dapat menghadiri misa pertama yang dilaksanakan oleh Paus Leo ke-14. Dan suasana di sekitar Basilika Santo Petrus dan kota Roma juga sudah mulai ramai begitu dengan para jemaah yang ingin melihat secara langsung, yang sebelumnya belum sempat melihat Paus Leo ke-14, sekarang dapat melihat secara langsung keberadaan Paus Leo ke-14 itu di Basilika Santo Petrus. Dan saat ini juga pengamanan sudah mulai diperketat dikarenakan masyarakat yang sudah berdatangan cukup banyak begitu. Dari tadi pagi sekitar pukul 7 pagi sudah mulai memenuhi lapangan Santo Petrus. Demikian. Iya, Sarah, tadi kalau kita lihat Paus Leo ke-14 sudah mengitari kota Roma dan bahkan ia langsung memberkati anak-anak yang datang ke sana. Setelah ini, apa prosesi ataupun liturgi misa yang akan berlangsung di pukul 15 nanti? Baik, setelah Paus Leo ke-14 berkeliling begitu, nanti akan ada beberapa rangkaian upacara yang dapat saya sampaikan. Tentunya liturgi sabda yang akan disampaikan adalah ada beberapa liturgi, yakni bagian pertama diambil dari Kisah Para Rasul yang berbahasa Spanyol, dan bagian kedua yang juga dalam bahasa Spanyol merupakan surat pertama Petrus yang menggarisbawahi hubungan antara Petrus, Gereja Roma, dan pelayanan penggantinya. Kemudian ada prosesi lain juga setelah untuk hari ini setelah misa, yakni antara lain akan dimulainya inaugurasi begitu atau pelantikan dari Paus Leo ke-14 ini. Dan rangkaiannya seperti yang dapat saya sampaikan adalah pertama-tama beliau akan memasuki makam Santo Petrus yang terletak di bawah Basilika Santo Petrus, dan di sana beliau akan turun ke makam Santo Petrus untuk berhenti sejenak untuk berdoa. Selanjutnya Paus juga akan membakar dupa di tempat tersebut, dan kemudian untuk prosesi selanjutnya akan dilanjutkan di Basilika Santo Petrus, lebih tepatnya di area terbuka yang nanti akan di mana Paus Leo ke-14 akan bergabung dengan prosesi di altar sementara dan bersama-sama membaca liturgi sabda yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian. Baik, Sarah, saya saat ini sedang melihat visual terkini langsung dari lapangan Santo Basilika Petrus di Vatikan saat ini. Tadi saya juga sempat melihat ada beberapa tamu undangan sudah datang. Apakah benar seluruh tamu undangan terkonfirmasi hadir? Apakah benar tadi ini JD Vance dari Vice President Amerika Serikat sudah datang? Baik, dapat dikonfirmasikan bahwa betul kalau JD Vance, Vice President sudah menghadiri, namun informasi lebih detail lagi dapat kami laporkan nanti setelah mungkin acara dimulai, karena masih kami pantau demikian siapa saja yang akan hadir dan menghadiri misa hari ini dan inaugurasi Papa Leo ke-14. Baik, Sarah, bagaimana perbandingan pada tamu yang hadir pada inaugurasi Paus Leo ke-14 jika kita bandingkan dengan tahun 2013 lalu? Baik, perbandingan jumlah tamu yang hadir tentu dapat saya sampaikan kali ini akan lebih banyak begitu. Dari informasi yang saya dapatkan dan saya kumpulkan bahwa tentu saja momen pelantikan atau inaugurasi dari Papa atau Paus Leone atau Leo ke-14 ini adalah momen yang sangat penting karena para pemimpin dunia banyak sekali yang ingin hadir dan ingin mengikuti inaugurasi ini, karena ini adalah merupakan hal yang sangat simbolik begitu dari momen yang sangat simbolik untuk perdamaian dunia. Diketahui bahwa sebelumnya Paus Fransiskus sangat mengidam-idamkan perdamaian dunia, dan begitu juga
dengan Paus Leone ke-14 ini ingin melanjutkan apa yang sudah diharapkan oleh Paus Fransiskus sebelumnya, dan beliau ini adalah merupakan salah satu pemersatu, begitu dilihatnya oleh para pemimpinnya adalah sebagai pemersatu umat begitu. Dan saat ini jumlah dari pemimpin dunia yang hadir sudah melebihi dari apa yang tahun 2013 berlangsung begitu. Demikian. Baik, Sarah, di lapangan sana apakah Anda sudah sempat berbincang dengan pengunjung, baik itu dari umat Katolik ataupun umat non-Katolik? Baik, saya sudah sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang hadir dan mereka sangat antusias sekali. Ada beberapa masyarakat yang tidak sempat begitu melihat Paus Leo ke-14 secara langsung, dan kali ini adalah kesempatan pertama mereka untuk dapat melihat dan mengikuti misa pertama oleh Paus yang baru begitu. Dan antusias masyarakat masih sama seperti ketika terpilihnya Paus Leo ke-14 pada tanggal setelah konklasi, itu tanggal 8 Mei yang lalu. Dan saat ini masyarakat sangat antusias sekali ingin menghadiri misa secara langsung dan melihat Paus Leo ke-14 demikian. Baik, masyarakat di sana sangat antusias, baik mereka umat Katolik ataupun umat non-Katolik yang hadir di sana. Tadi ada juga sempat menyampaikan terkait dengan liturgi yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Vatikan nanti. Sarah, boleh dijelaskan kembali, dielaborasi ini terkait dengan upacara liturgi dan proses kanonik yang dilakukan Paus Leo XIV nanti setelah ia dilantik? Baik, proses kanoniknya sendiri akan berjalan seperti yang sudah dijadwalkan, namun tentunya berapa waktu lamanya proses pelantikan ini masih kita pantau sekali lagi, karena beberapa kali sebelumnya seperti yang sudah dijadwalkan oleh Vatikan, jadwalnya tidak sesuai dengan apa yang sudah pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan begitu. Dan tentunya awal dari pelantikan Paus Leo ke-14 ini akan dimulai lagi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dimulai dari makam Santo Petrus, kemudian dilanjutkan ke Parvis Basilika Santo Petrus, kemudian dilanjutkan lagi dengan liturgi sabda, dan selanjutnya akan ada penganugerahan lambang episkopal Petrine, dan dari saat itu akan ada prosesi pewartaan Injil, dan dari 3 kardinal dari 3 ordo, yaitu diakon, imam dan uskup yang mewakili benua berbeda akan mendekati Paus Leo ke-14 untuk mengenakan pallium kepadanya dan menyampaikan doa untuk selanjutnya menganugerahkan cincin layan kepada Paus Leo ke-14. Dan cincin ini serta pallium ini sangat simbolik sekali bahwa Paus Leo ke-14 memiliki kewajiban sebagai paus yang baru, dan ini adalah hal yang sangat simbolik begitu. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa hari ini akan ada ritus kepatuhan, yakni dalam ritus ini ada 12 wakil dari semua kategori umat yang akan datang dari seluruh dunia mengikrarkan ketaatan mereka kepada paus. Setelah ada ritus tersebut, kemudian akan ada lagi ritus Ekaristi, yakni di mana akan dipanjatkan doa agar buah-buah penebusan dapat menjangkau seluruh bumi. Dan upacara penutup semua perayaan inaugurasi akan berakhir, di mana Paus Leo ke-14 akan menyampaikan pidato singkat dan menyampaikan berkat hikmat yang diresapi dengan gambaran Alkitab, begitu. Baik, Sarah, tadi dalam inaugurasi kali ini akan ada ritual pembasuhan 12 umat. Apakah Anda memiliki detail 12 umat ini dari negara mana saja atau dari kaum marginal atau seperti apa, Sarah? Baik, untuk detail dari negara mana saja masih saya
carikan informasinya begitu, karena terkait dengan berita atau informasi yang langsung dari Vatikan masih kami carikan informasi yang akuratnya. Namun demikian dapat saya sampaikan bahwa perwakilan dari berbagai lapisan umat Allah, yakni dari seluruh dunia, akan pada saat itu akan menyatakan kesetiaan kepada Paus gitu, dan perayaan akan dilanjutkan dengan homili Paus, kemudian ada syahadat yang dinyanyikan dan doa umat dengan 5 permohonan yang akan berbahasa Portugis, Prancis, Arab, Polandia dan Mandarin begitu. Namun untuk siapa saja perwakilan dan dari mana negara yang akan mewakili gitu, masih informasinya akan kami sampaikan di kesempatan mendatang. Baik, Sarah, yang kami lihat saat ini para pengunjung ini baik umat Katolik ataupun non-Katolik ini hampir seluruhnya menggunakan baju putih. Ini memang sebagai simbol pallium atau mereka juga menyampaikan ini adalah tanda sukacita dengan adanya Paus Leo ke-14 yang akan diinaugurasi, atau ada hal lainnya dari para pengunjung, dari insight para pengunjung? Baik, dari yang dapat kami sampaikan bahwa memang tidak ada keharusan bahwa pengunjung ini harus memakai pakaian seperti apa begitu. Namun demikian sebagai ini adalah merupakan simbolik saja gitu dari warga atau masyarakat yang ingin hadir dan mengikuti misa. Dan beberapa masyarakat yang hadir yang menggunakan pakaian berwarna putih begitu hanya ingin menunjukkan atau bahwa ini adalah awal yang baru dari kepausan Paus Leo ke-14, dan memakai pakaian berwarna putih adalah merupakan salah satu simbol begitu, dan ingin mendukung sepenuhnya kepausan Paus Leo ke-14. Demikian. Baik, Sarah, kami ingin mengkonfirmasi karena di visual yang terkini kami bisa melihat Wapres dari Amerika Serikat, J.D. Vance, kemudian ada Volodymyr Zelensky yang sudah hadir langsung untuk mengikuti misa inaugurasi. Bisa Anda sampaikan elaborasi selain 2 tokoh ini, siapa lagi yang sudah hadir akan mengikuti misa nanti pada pukul 10? Baik, beberapa tokoh dunia memang sudah hadir di Basilika Santo Petrus, atau lebih tepatnya di Vatikan, dan beberapa tokoh dunia juga kemarin sudah sempat mendatangi begitu Basilika Santa Maria Maggiore untuk ziarah ke makam Paus Fransiskus. Ada juga dari Raja, Ratu, dan keluarga kerajaan yang hadir, baik itu dari kerajaan Inggris, Spanyol, Belgia, Monaco, kemudian Luxembourg. Ada juga dari kerajaan Belanda dan Swedia yang sudah yang hadir untuk mengikuti inaugurasi dari Paus Leo ke-14. Kemudian selain itu dapat saya informasikan bahwa dari Rusia, dari Moskow tidak ada perwakilan resmi begitu, dan ada yang hadir pula ada Presiden Israel, ada Perdana Menteri Kanada, dan Presiden Lebanon. Dan selain itu ada Kanselir Jerman yang baru, yakni Friedrich Merz. Kemudian ada juga Perdana Menteri Inggris dan Presiden Polandia, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola yang sudah hadir untuk mengikuti inaugurasi dari Paus Leo ke-14. Demikian. Baik, Sarah, kita nanti akan update kembali terkait dengan misa dan juga pelantikan Paus Leo ke-14 langsung dari Vatikan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.